Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Kembali lagi dengan saya yang cuma modal Google kata mereka. Di sini yang modal Google ini akan berbicara kembali tentang Ibnu Taimiyah dan Asy'ariyah Neo Jahmiyah di abad ini. Sebelum saya akan membacakan sebuah artikel yang sangat menarik ya, saya akan bincang-bincang sedikit berkaitan perjalanan perang pemikiran antara yang paling terkenal antara orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang yang digelari Wahabi di zaman digital ini, di zaman internet ini. Bagaimana dalam pertarungan pemikiran yang diawali setelah munculnya dunia digital ini dari tahun 2010 2009 lah, sekitaran ya, pokoknya pertama ada YouTube. Kalau dahulu kan perangnya lewat tulis-tulisan ya, lewat buku-buku, lewat dialog-dialog yang tatap muka ya, seperti yang terjadi antara banyak lah sebenarnya. Kalau kita ada dokumen-dokumen ya, perdebatan-perdebatan di universitas-universitas yang telah direkam oleh para pemikir-pemikir Islam di masa itu. Sekarang ini sudah memasuki babak berikutnya ya, yaitu di dunia digital, dunia yang sangat cepat, dunia yang mampu mencetak orang secepat kilat untuk memahami sebuah agama. Zaman sekarang ini memang zaman serba canggih ya. Bagaimana di zaman perubahan ini sungguh amat mudah untuk mencari sebuah referensi keilmuan yang lebih ketat, lebih otentik bagi orang-orang yang mau kritis dan mau membaca. Jika kita terus menggunakan intelektual kita dalam membaca masa-masa yang akan datang cuma sebatas menganalisa ya, di zaman kita ini bisa saja melahirkan orang-orang sehebat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan imam-imam yang lainnya. Mungkin bisa lebih hebat ya dalam hal keilmuan. Karena jika diperhatikan penghafal-penghafal Al-Quran, penghafal-penghafal hadis ini semakin lama semakin bertambah. Bisa saja orang-orang ke depan nanti lebih hebat dari imam-imam yang lain ya, dalam hal keilmuan ya, bukan dalam hal ketakwaan, kesolehan, atau kebatinan, masalah hati, tazkiyatun nafs. Kalau masalah ketakwaan, kesolehan, mungkin derajat mereka tidak akan tertandingi oleh orang-orang sekarang. Tapi berkaitan keilmuan bisa saja, karena di zaman ini bukan zaman mereka ya. Bagaimana zaman ini, Masya Allah, semua bisa dikumpulkan, semua bisa dihafal. Penghafal-penghafal Al-Quran, penghafal-penghafal hadis itu banyak sekali ya di zaman ini. Maka dari itu, jika kita membaca sejarah ya, seolah-olah orang-orang terdahulu ini telah terulang kembali ya. Bagaimana para imam-imam atau ulama-ulama terdahulu ini terlahir kembali dalam hal gagasan-gagasan pemikiran keilmuan, baik dari kalangan yang pro maupun yang kontra, melahirkan orang-orang baru yang mungkin saja akan terlahir orang-orang yang keilmuannya seperti keilmuan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, imam-imam Ibnu Taimiyah, bahkan mungkin lebih hebat lagi ya. Kalau kita melihat kemodernan keilmuan yang masuk ke dalam dunia digital, itu bisa saja terjadi kalau menggunakan analisa ke depan. Mungkin dalam hal ketakwaan tadi, kesolehan, mungkin tidak akan mampu mereka disejajarkan atau didahulukan. Memang jika kita terus membaca, apalagi yang rujukannya itu berafiliasi terhadap
dunia-dunia salaf, ulama-ulama salaf seperti sahabat, kita ini akan lebih tahu diri ya. Kita akan menyadari, lebih kita arahkan pandangan beragama kita terhadap mereka sebagai cermin. Kita akan semakin tahu betapa betapa rendahnya ya derajat kita, ketakwaan, kesolehan, terus keberhasilan mereka ya, berkaitan bagaimana mereka ini berusaha menjaga agama. Kita akan lebih tahu diri, lebih apalagi kalau belajar di orang-orang yang berada di dalam komunitas salafi ya, dai-dainya. Kalau kita belajar melalui guru-guru dari kalangan dai salaf ini, kita tahu banget bahwa kualitas kita ini dalam mencari keridhaan Allah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 4 imam. Ketakwaannya tidak ada apa-apa, pengorbanannya tidak ada apa-apa. Tapi kemungkinan jika masalah keilmuan, mungkin saja jika kita melihat keadaan teknologi di zaman ini, bisa saja keilmuan itu bisa melahirkan orang-orang seperti mereka kembali, seperti para ulama, para imam. Tapi itu tadi, tingkat ketakwaan, kesolehan, pengorbanan, derajat di sisi Allah itu yang paling tidak mampu untuk kita saingi, karena mereka subhanallah luar biasa. Di sini saya akan bacakan sebuah artikel lagi, yaitu berkaitan Jahm bin Safwan, pendiri dari sekte dalam Islam yaitu Jahmiyah, di mana seorang Jahmiyah ini, Jahm bin Safwan ini, menjadi disertasi dari seorang yang dikatakan pembaharu di kalangan filsafat ya, filsafat Islam, di kalangan Asy'ariyah, di kalangan Nahdiyin, yang bernama Dr. Nurcholish Madjid. Bagaimana dalam disertasinya terhadap falsafah dan kalam yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ini menukil atau berpendapat dan memuji Ibnu Taimiyah, menggunakan referensi Ibnu Taimiyah untuk menyelidiki berpengaruhnya filsafat Yunani terhadap Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini termasuk golongan Islam yang menolak sifat-sifat Allah, yaitu terhadap istiwa, yad, kemudian dan lain sebagainya, yang sering dikritik oleh Ustadz Nuruddin. Sebenarnya beliau ini Asy'ariyah Neo-Jahmiyah. Disinilah artikel ini saya akan bacakan. Artikel ini saya tulis sendiri ya. Jahmiyah berasal dari filsafat Neoplatonisme dan tradisi Yunani. Ditulis oleh Jahmiyah berasal dari filsafat Neoplatonisme dan tradisi Yunani. Dalam disertasi Nurcholish Madjid, salah satu poin yang dibahas adalah pengaruh filsafat terhadap pemikiran Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan wafat 746 Masehi, adalah seorang tokoh teologi dalam Islam yang dikenal sebagai pendiri mazhab Jahmiyah, yang terkenal dengan pandangan-pandangannya yang sangat rasionalis dan ekstrim dalam beberapa aspek. Jahm bin Safwan diyakini telah terpengaruh oleh berbagai gagasan filsafat, terutama yang berasal dari tradisi Yunani dan Hindu-Buddha melalui Persia dan Asia Tengah. Berikut adalah beberapa pandangan terkait pengaruh filsafat terhadap Jahm bin Safwan. 1. Pengaruh filsafat Neoplatonisme dan tradisi Yunani. Neoplatonisme, beberapa gagasan Jahm bin Safwan seperti pandangan ekstrim tentang sifat-sifat Allah, dianggap mencerminkan pengaruh filsafat Neoplatonisme. Dalam Neoplatonisme, Tuhan digambarkan sebagai wujud yang sangat transenden, jauh dari dunia materi, dan tanpa atribut yang bisa dipahami secara manusiawi. Kemudian Jahm menolak sifat-sifat Allah seperti kasih sayang, keadilan, atau kebijaksanaan sebagai suatu yang nyata, karena menurutnya itu akan membuat Allah terbatas seperti makhluk. 2. Jahm bin Safwan terpengaruh tradisi Persia dan Hindu-Buddha. Jahm bin Safwan hidup di wilayah Khorasan, sekarang wilayah Iran dan Asia Tengah, yang merupakan persimpangan berbagai budaya dan filsafat, termasuk tradisi Persia dan Hindu-Buddha. Pandangan Jahm tentang qadar, takdir yang sangat deterministik,
mungkin dipengaruhi oleh ajaran Zoroastrianisme atau fatalisme dalam tradisi Persia. 3. Pandangan Jaham tentang Tuhan dan wahyu. Jaham terkenal dengan doktrin nafi al-sifat, penolakan terhadap sifat-sifat Allah. Dalam hal ini ia mengklaim bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat yang dapat dipahami oleh akal manusia. Kemudian, pendekatan ini sering disamakan dengan upaya filsafat untuk menafsirkan Tuhan secara metafisik dan abstrak, di mana Tuhan dianggap terlalu transenden untuk dapat dijelaskan dengan bahasa manusia. Keempat, perspektif Ibnu Taimiyah terhadap Jahm bin Safwan. Dalam disertasi Cak Nur, ia juga menyinggung bagaimana Ibnu Taimiyah mengkritik Jahm bin Safwan. Ibnu Taimiyah menuduh Jahm sebagai tokoh yang membawa pengaruh luar, khususnya filsafat asing ke dalam Islam. Kritik Ibnu Taimiyah terhadap Jahm mencakup beberapa hal berikut. Penolakan terhadap sifat Allah. Ibnu Taimiyah menilai pandangan Jahm sebagai penyimpangan dari ajaran para salaf, karena sifat Allah menurutnya telah dijelaskan dengan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Determinisme. Doktrin Jahm yang menolak kehendak bebas manusia. Dianggap Ibnu Taimiyah bertentangan dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab moral manusia. Disertasi Nur Kholis Majid menunjukkan bahwa Jahm bin Safwan memang dipengaruhi oleh filsafat asing, baik melalui Neoplatonisme maupun tradisi intelektual di Persia dan Asia Tengah. Namun pengaruh ini tidak sepenuhnya murni berasal dari satu sumber, melainkan merupakan hasil asimilasi berbagai ide yang berkembang di wilayah tempat Jahm hidup. Pandangan ini kemudian menjadi salah satu landasan bagi kritik Ibnu Taimiyah terhadap teologi, skolastik, kalam, dan falsafah yang dianggap terlalu jauh dari ajaran Islam yang murni. Demikianlah uraian sedikit artikel yang membicarakan tentang Jahm bin Safwan yang beliau ditahdzir habis oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab-kitabnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.